Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai inovasi kewirausahaan sosial dan juga mengidentifikasikan permasalahan kewirausahaan sosial. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan materi, izinkan saya selaku moderator dan juga penyaji untuk memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Irya Mafida dengan nomor NIM 2061057. Kemudian ada Rifki Iqbal Taufan Haki dengan nomor NIM 2061215. Kemudian ada Rizky Fernanda Rakasiwi dengan nomor NIM 2061225. Dan yang terakhir ada Kak Zeni Puspitasari dengan NIM 2061242. Next, Kak. Definisi kewirausahaan sosial. Menurut Nurfala, kewirausahaan sosial merupakan bentuk kewirausahaan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan tidak hanya upaya memaksimalkan keuntungan pribadi. Jadi tujuannya tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, namun juga untuk kepentingan masyarakat. Next, Kak. Ada 4 elemen kewirausahaan yang menunjang keberhasilan dari kewirausahaan sosial. Yang pertama adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah upaya untuk mewujudkan manfaat sosial yang sesungguhnya bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya. Manfaat sosial ini seperti yang pertama mengurangi tingkat pengangguran dengan merekrut masyarakat yang belum bekerja yang tempat ini dekat dengan wilayah kewirausahaan sosial ini atau wilayah usaha. Kemudian yang kedua adalah mengatasi permasalahan masyarakat dengan menciptakan suatu produk ataupun jasa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Kemudian elemen yang kedua adalah masyarakat sipil. Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, bahwa keterkaitan ataupun keaktifan di masyarakat sekitar ini penting karena peran aktifnya ini akan diikutsertakan dalam kewirausahaan sosial. Yang ketiga adalah elemen inovasi, di mana upaya memecahkan permasalahan sosial dengan cara yang inovatif seperti dengan menggabungkan kearifan lokal dan juga inovasi sosial di tengah masyarakat. Kita ambil satu contohnya yaitu hutan larangan adat yang berada di wilayah Riau. Hutan larangan adat ini merupakan bentuk kearifan lokal yang berlaku di Riau. Kearifan lokal ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di sana, sehingga dibuatkanlah aturan tidak boleh menebang pohon di hutan larangan karena nantinya pelakunya akan dikenakan denda berupa beras 100 kg atau uang tunai sebesar 6.500.000. Next, Kak. Mohon maaf, masih ada satu lagi elemen yaitu aktivitas ekonomi, yaitu di mana upaya menjaga keseimbangan antara kegiatan sosial dan aktivitas bisnis. Kita ambil contoh kecil dari wilayah yang ada di saya tinggal, yaitu di Dusun Gabus, Desa Tumborono, di mana kegiatan siskamling yang dulunya itu hanya dilaksanakan oleh para petugas hansip, namun sekarang berbeda dengan bekerja sama antar kepala rumah tangga di seluruh dusun untuk dibagi jamnya, yaitu adanya iuran secara sukarela yang tidak memberatkan sebesar Rp500 yang nantinya akan dikumpulkan dan dikelola oleh ketua RT masing-masing beserta Karang Taruna untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan sebagai dana bantuan sosial ataupun dana cadangan darurat yang mana kegunaannya untuk kegiatan sosial seperti tahun baru, kemudian 17 Agustus, Maulid Nabi, dan lainnya. Oke, next, Kak. Selanjutnya adalah ada aspek-aspek dalam kewirausahaan sosial. Ada 5. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rifki Iqbal. Aspek-aspek dalam kewirausahaan sosial ada 5. Yang pertama aktivitas merumuskan tujuan atau misi. Jadi tujuan atau misi adalah sesuatu yang harus dijalankan oleh organisasi supaya tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Ini juga sangat diperlukan bagi semua pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut. Yang kedua, proses mengenal dan menilai peluang. Proses mengenali dan menilai peluang. Mengenali dan menilai peluang merupakan salah satu aspek penting
Dalam upaya menjalankan aktivitas sosial entrepreneurship, pada sosial tersebut, peluang dipandang sebagai sesuatu yang baru dengan cara yang berbeda-beda untuk menciptakan dan mempertahankan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, proses menjalankan manajemen resiko. Proses menjalankan manajemen resiko, upaya mewujudkan misi atau ide-ide tersebut. Social entrepreneurship dihadapkan pada kemungkinan resiko dan tantangan. Risiko yang merupakan sesuatu yang tidak diharapkan. Dalam risiko tersebut ada dua komponen yang melekat, yaitu karena tidak memperhitungkan sisi buruknya. Sedangkan yang kedua adalah kemungkinan hasil-hasil yang tidak dapat diharapkan tersebut dapat benar-benar terjadi. Untuk yang keempat, identifikasi pelanggan. Untuk mengidentifikasi pelanggan atau menarik pelanggan dalam kewirausahaan sosial, konsumsi atau pelanggannya sedikit berbeda dengan bisnis pada umumnya. Dalam sudut pandang kewirausahaan sosial, pelanggan merupakan pihak yang terkait atau yang berperan untuk keberhasilan mendukung misi sosial. Oke, yang terakhir, perkiraan arus kas. Perkiraan arus kas itu dapat terus menjalankan usahanya. Social entrepreneurship harus dapat memperkirakan kebutuhan dana, usaha yang dijalankannya, itu harus mampu mengambil keputusan bagaimana mereka mampu memperoleh dana untuk keberlangsungan usahanya. Next, Kak. Definisi inovasi sosial. Menurut Widya Astuti dan Margareta, inovasi sosial merupakan fondasi bagi seseorang yang menjalankan social entrepreneurship dalam menjalankan suatu usaha dan kegiatan untuk mencari berbagai peluang, memperbaiki sistem yang ada, menghasilkan pendekatan baru, serta menciptakan solusi terhadap perubahan lingkungan agar menjadi yang lebih baik. Next, Kak. Identifikasi permasalahan kewirausahaan sosial. Ada 3. Yang pertama, masalah sosial. Masalah sosial ini merupakan fenomenal yang selalu ada pada setiap masyarakat di belahan bumi manapun. Yang kedua, mengidentifikasi sosial. Untuk mencari model penyelesaian masalah sosial, kita mesti mengetahui sumber penyebab masalah tersebut. Yang ketiga, menerjemahkan masalah menjadi kebutuhan. Sumber masalah berasal dari individu atau level, sistem, atau bahkan mungkin untuk kepentingan penyelesaian masalah uang komprehensif, kita menggunakan 2 pendekatan tersebut pada saat itu juga. Next, Kak. Untuk slide selanjutnya mungkin saya dilanjutkan oleh Bouquet House, Social Entrepreneur Bouquet House. Nama usaha adalah Bouquet House. Bouquet merupakan produk yang dihasilkan dari usaha kami, sedangkan house adalah lokasi produksi kami. 2. Logo usaha. Logo berbentuk lingkaran sebagai simbol, berwarna putih sebagai simbol, bergambar bouquet sebagai simbol produk, bergambar ikon rumah sebagai simbol lokasi usaha. Tulisan social entrepreneur karena tujuannya untuk pribadi atau keuntungan dan masyarakat, yaitu mengikut sertakan masyarakat sekitar dengan memberikan pelatihan membuat bouquet, menjadikan masyarakat sekitar sebagai reseller sehingga sedikit membantu perekonomiannya, menciptakan produk murah yang dibutuhkan masyarakat ketika memberikan kado kepada orang lain, dan lain-lain. Next, Kak. Struktur organisasi. Di sini ada direktur dan manajer HRD yang selaku diisi Kak Zeni Puspitasari, dan di sini ada manajer pemasaran, ada Kakak Rifki Baltaubanagi, manajer keuangan, ada Kak Irilia Mafida, dan ada selaku saya Rizky Panandara Kasiwi sebagai manajer produksi. Next, Kak.
produk, bouquet Polaroid, dan bouquet snack, serta bouquet uang. Awal usaha kami menciptakan 3 jenis bouquet. 1. Bouquet Polaroid. Bouquet ini berisi 25 foto yang dicetak dalam ukuran 6x9 dan dilapisi plastik agar tidak rusak. Proses pencetakan Polaroid kami memiliki keunggulan dibandingkan dengan usaha Polaroid lainnya yang memakan waktu 3-7 hari percetakan. Sedangkan kami hanya menghitungan jam. Harga yang kami tetapkan sebesar 50.000 sesuai dengan kualitas tersebut. 2. Bouquet snack. Untuk bouquet snack, sistem pembelajarannya dilakukan H-1 untuk memastikan makanan yang disusun masih layak, baru atau tidak expired. Untuk isian snack, pelanggan bebas request dan harga nanti akan mengikuti isian snack yang diinginkan pelanggan disertai kalkulasi bahan dan jasa kami. 3. Bouquet uang. Berbeda dengan usaha bouquet lain, bouquet uang ini kami dilapisi plastik OP khusus uang yang berbahan tebal sehingga penyusuannya menjadi tegak dan rapi. Seluruh produk kami bungkus menggunakan selopen yang bekerja sama dengan perusahaan Ohana yang berlokasi di Malang serta bekerja sama dengan kewirausahaan sosial lain di wilayah Peterongan, di mana usaha yang dijalankan adalah usaha membuat tas dari kain spunbond yang dikoordinir masyarakat di salah satu wilayah desa yang ada di Peterongan. Kain potong-potongannya kami tebus murah sebagai bahan bouquet, kami sekaligus ikut mengurangi limbah industri. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Zeni. Untuk pemasaran produk kami, yakni yang pertama melalui penyebaran logo produk dan pengenalan produk secara langsung kepada masyarakat. Yang kedua melalui pemanfaatan media online, yaitu media sosial dan e-commerce. Media online yang pertama adalah TikTok. Kita tahu sekarang TikTok memiliki pengguna yang paling banyak. Tidak hanya itu, di TikTok sudah ada fitur TikTok Shop yang memudahkan kami para social planner memperkenalkan produk melalui video kreatif. Sistem pemasaran di TikTok pun lebih murah apabila dibandingkan dengan Instagram. Untuk yang kedua, yakni pemasaran melalui WA Bisnis. Dengan memanfaatkan fitur yang ada di WhatsApp, memudahkan kami dalam melakukan pemasaran dan menjalin relasi dengan teman. Di fitur WhatsApp Bisnis, kami dapat menampilkan katalog, lokasi, dan jam kerja operasional sehingga nantinya memudahkan konsumen dalam melakukan pemasaran. Yang ketiga, yakni pemasaran melalui Shopee. Shopee merupakan marketplace dengan pengguna paling banyak di Indonesia apabila dibandingkan dengan marketplace lainnya. Di Shopee juga ada program gratis ongkir dan cashback ekstra yang dimanfaatkan oleh customer. Juga ada sistem pembayaran COD yang memudahkan customer membeli barang tanpa perlu repot. Usaha kami hadir di Shopee karena melihat peluang jika produk kami ada di Shopee, maka tidak hanya wilayah Jombang saja yang bisa order, tapi seluruh Indonesia. Untuk packing, kami akan packing menggunakan double kardus dan juga wrapping agar bucket tidak rusak. Media pemasaran kita yang terakhir ialah Instagram. Di Instagram mempunyai banyak fitur. Yang pertama yakni Instagram Story. Kita bisa mempromosikan produk-produk kita melalui Instagram Story. Selanjutnya kita bisa menggunakan hashtag biar mempermudah konsumen untuk mencari produk kita bila menggunakan hashtag. Selanjutnya yakni direct messenger, kita bisa menggunakan fitur ini untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan dengan merespon pertanyaan secara cepat. Kita bisa mendapatkan closing yang lebih banyak. Yang terakhir yakni video. Saat ini Instagram juga sudah mendukung video. Kita bisa menambahkan untuk mengenalkan produk dan meyakinkan pelanggan. Yang terakhir yakni repost, kita bisa memposting ulang foto dari pelanggan-pelanggan kita yang berfoto bersama produk kita. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai inovasi kewirausahaan sosial dan mengidentifikasi permasalahan kewirausahaan sosial. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.